Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% untuk tahun 2026, yang artinya di atas target APBN sebesar 5,4%. Secara terbuka, Purubaya menyampaikan jika target pertumbuhan tersebut tidak tercapai, maka dirinya akan dipecat. Purubaya juga menyebut bahwa tantangan itu diperlukan dan berharap pertumbuhan bisa meningkat ke arah 8% dalam beberapa tahun ke depan. Menjaga pasar domestik agar dikuasai oleh produsen dalam negeri juga diperlukan untuk meningkatkan kontribusi permintaan dalam negeri yang saat ini mencapai 90% dari perekonomian. Dengan target ambisius ala Purubaya dan berbagai kebijakan yang telah disiapkan untuk mendukungnya, mampukah perekonomian Indonesia dipacu hingga mencapai angka 6% tahun depan? Tim TV One mengabarkan. Dengan demikian, saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4 seperti target APBN, saya ingin dorong ke 6%. Ya kalau resikonya apa saya ngomong gini, kalau nggak kecapai gue dipecat. Tapi kalau nggak ada challenge, nggak menarik untuk saya. Lebih baik saya tidur di rumah aja. 6%. Tahun depannya kita coba dorong lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga keempat udah kelihatan tuh. 8% udah deket tuh. Jadi kita bisa mewujudkan yang 8% itu dengan kerja keras, dengan strategi yang pas, dengan memastikan semua mesin pertumbuhan kita berjalan dengan baik. Dan saya bilang tadi kan, zamannya SBY mesinnya mesin swasta, zamannya Pak Jokowi mesin pemerintah, tumbuhnya 6,5. Kalau saya gabung 6% lebih nggak terlalu sulit. Tambah dengan perbaikan iklim investasi, pengurangan bottleneck yang menghambat real sektor dan perusahaan, harusnya pertumbuhan yang lebih cepat bisa dicapai. Ya, Andi Kumala, ini baru namanya benar-benar koboi sejati. Kenapa? Pelurunya nggak pernah habis. Tembak sana, tembak sini, tembak sana, tembak sini. Yang terbaru tembak target. Berarti 6% ekonomi pertumbuhan tahun depan. Gimana tuh Andi Kumala? terbukti ya koboi sejati. Tapi saya nggak setuju sih kalau Pak Purubaya ini pasang badan. Kan bukan tanggung jawab kamu sendiri Pak Purubaya. Ada, betul. Jangan ditanggung sendiri lah. Bagi-bagi sama yang lain. Tapi apakah kemudian target ini adalah target realistis? Atau kalau kata Andi Kumala, ini target ambisius nih Andi Kumala? Oke, Ya kan? kita bahas dong dengan ahlinya ya. Ya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, ada Mas Luki Bayu Purnomo, ekonom Universitas Marsikal Surya Dharma. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Luki. Selamat pagi. Kemudian Mas Luki tidak akan sendiri Ya. karena melalui sambungan Zoom sudah ada Mas Ahmad Nur Hidayat, analis kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi Mas Ahmad. Selamat pagi Mas Ahmad. Selamat pagi, Philip Malas. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Kita langsung ke Mas Luki dulu ya, Mas Ahmad. Mas Luki, ambisius atau realistis? 6%. Bombastis atau realistis? Oke. Ini realistis menurut saya, ya, karena beberapa indikator. Satu, kalau kita lihat capaian apa yang dapat mengganggu target tersebut. Nah, capaiannya pertama adalah kinerja harga minyak dunia, kemudian US dollar, kemudian indeks harga saham gabungan, dan komponen lainnya. Nah, kalau kita bicara apa yang dapat mengganggu target tersebut, nah kita lihat. Satu, harga minyak dunia per Januari itu ada di 80 US dollar per barrel. Per Jumat kemarin itu ada di angka 59-58 US dollar per barrel. Artinya harga minyak dunia mengalami penurunan. Satu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kinerja indeks harga saham gabungan? Jumat kemarin ditutup di angka 8.414. Sebelumnya ada di angka 7.800, 7.900, berarti ada kenaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah US dollar. Bagaimana US dollar terhadap rupiah? Itu dalam posisi yang saya kira tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, ya. Nah, dari tiga indikator tersebut, sekarang kita lihat reflect kemana target 6% tersebut. Ada dua, harga minyak dunia dan kinerja indeks harga saham gabungan yang menjadi trigger, ya. Yang paling utama apa yang dapat kita perhatikan, volatilitas. Nah, kalau harga minyak dunia itu tinggi atau menguat, berarti tingkat spekulasi cukup tinggi. Nah, sekarang persoalannya minyak dunia itu mengalami penurunan. Berarti apa? Tingkat spekulasi secara global itu masih relatif rendah.
terhadap komoditi. Berarti apa? Ketika pasar komoditi itu mengalami penurunan volatilitas, maka mereka akan melihat pasar saham, pasar obligasi, dan instrumen lainnya itu lebih menarik untuk menjadi instrumen transaksi. Nah, dari dasar itu maka kita melihat apa sebenarnya yang mampu menjadikan 6% itu realistis ya. Nah, sebelumnya ada di angka 5,12 Q1, Q2 ada di 5,04. Nah, berarti apa? Angka 5% itu masih dianggap angka yang konstan menurut saya. Ada target di APBN juga kenaikannya 5,4 atau 5,6%. 6% itu menjadi realistis ya. Bahkan saya melihat 6,5, 6,7 itu menjadi kemungkinan. Karena apa? Riwayat sebelumnya pada beberapa pemerintahan sebelumnya itu angka itu pernah dicapai. Artinya apa? Bagaimana kita melihat sesuatu yang realistis apabila hal tersebut pernah dicapai. Tapi kalau kemudian kita berbicara sedikit Mas Luki, hal yang pernah dicapai adalah kenaikan 6% itu terjadi terakhir di tahun 2010. Artinya sudah 15 tahun yang lalu untuk kemudian mencapai target itu. Apakah kemudian realistis di tahun ini? Atau di tahun depan, di tahun 2026? Pada masa tersebut keadaannya hampir mirip. Ya, walaupun kita lihat secara ekosistem ekonomi itu tidak sama, tapi keadaannya hampir mirip. Apa? Private sector itu didorong. Nah, government sector memang menjadi perhatian, tapi yang paling di-trigger itu adalah private sector. Nah, hal tersebut mirip dengan keadaan saat ini, di mana private sector itu menjadi tujuan utama. Kita lihat bagaimana 200 triliun digelontorkan oleh Pak Menteri, kemudian di-trigger lagi dengan berbagai macam kebijakan yang juga ingin memperhatikan private sector tersebut. Artinya sektor swasta itu masih menjadi perhatian utama. Nah, keadaan tersebut kalau kita mau back testing ke tahun 2010 itu hampir mirip. Nah, karena apa? Perbedaan pemerintahan terakhir itu ada di government sector. Ya kan, mereka bangun jalan tol, bendungan, revitalisasi bandara dan sebagainya. Nah, itu untuk government sector. Tetapi sekarang apa? Harus dicari trigger yang berbeda. Nah, trigger yang berbeda itu hampir mirip dengan apa yang terjadi tahun-tahun 2010. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa 6% ini menjadi realistis. Nah, atau di mix keduanya ya Mas ya, sektor swasta dan sektor pemerintah, kan kata Pak Purbaya gitu. Ya, itu kalau mau di mix tentu itu jalan terbaik ya. Karena apa? Karena memang kalau government sector, let's say kita melihat jalan tol yang dibangun, bendungan, itu kalau secara investment, kemudian secara scale of economic, itu hasilnya ataukah impact-nya itu untuk jangka panjang. Karena yang dibangun itu adalah infrastruktur. Tapi kalau private sector itu dapat bersifat jangka pendek dan jangka menengah. Nah, kalau di mix itu jadi sangat menarik. Nah, saya melihat apa? Bukan karena dulu kami pernah satu institusi dengan Pak Purbaya Yudisadewa di satu institusi BUMN ya, tapi kita lihat gayanya ini memang gaya yang mencerminkan apa? Bagaimana mengakselerasi menggunakan jalan terbaik untuk mencapai 6%. Optimisme ya artinya yang kemudian dipancarkan dan dibagikan kepada Pak Purbaya Andi Kumala. Kita mau ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, Menkyu Pak Purbaya ini berani pasang badan, siap dipecat kalau target 6% ini tidak tercapai. Tapi pertanyaannya adalah, apa kira-kira persyaratan dari pertumbuhan ekonomi 6% itu? Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tidak berdampak pada peningkatan lapangan kerja atau juga bahkan menambah utang gitu. Ya, terima kasih Malah Philip ya. Saya kira ada beberapa hal ya yang perlu diperbaiki kalau kita ingin mencapai 6%. Pertama, kita harus lihat dulu pondasi dasar kita dulu nih, di level mana nih kita. Growth kita terakhir di Q3 itu 5,04. Ini turun dari Q2 sebenarnya 5,14. Yang kedua, secara proyeksi teknokratis ya, kalau kita bicara teknokrat itu mereka menghitung angka-angka yang disampaikan sama Pak Luki tadi, itu mereka merealisasikan 5,4%. Dan itu sudah masuk asumsi APBN 2026 yang Philip katakan tadi. Nah, persoalannya ada gap kan 5,4 ke level 6%. Let's say kita lihat bagaimana proyeksi dari Bank Sentral misalkan BI mengatakan 5,33, masih tipis-tipis 5,4. World Bank, IMF saya kira masih mengatakan di bawah 6%. Indef misalkan juga masih mengatakan di bawah 5%, bukan 6% bahkan. Artinya sebetulnya banyak pandangan mengenai proyeksi ini. Tapi saya ingin katakan bahwa kalau ingin mencapai 6%, artinya Pak Purbaya kalau lihat dari pondasi ekonominya ada level sini, kemudian targetnya di level ini, ya perlu kerja keras.
Jadi saya kira ini janji yang terlalu berani ya menurut saya yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Mungkin Pak Purbaya juga bisa menjadi Menteri Keuangan karena memiliki satu pandangan atau satu target yang besar. Yaitu mungkin Pak Prabowo suka dengan target itu. Tapi persoalannya adalah apakah nanti bisa tercapai Pak Purbaya. Nah, saya kira kita harus lihat dulu pondasinya. Persoalan kita pertama adalah uncertainty ya, ketidakpastian, dan ini berlangsung secara level global dan juga level nasional, Philips. Kita tahu The Fed ya, Santa Louis itu mengeluarkan rilis bahwa ketidakpastian global secara global memang naik 50%. Ada perang Ukraina, geopolitik, Gaza dan sebagainya belum selesai. Dan ini menambah tekanan ke ekonomi domestik. Nah, kalau dihitung domestik nasional, ketidakpastian menurut lembaga yang sama itu bahkan mencapai level tertinggi dalam sejarah dari Republik Indonesia. Ya, terakhir kita punya angka ketidakpastian itu di level 1,1 itu tahun 1952. Sekarang di Q2 bahkan di Q3 naik lagi menjadi level 1,2 angka ketidakpastiannya. Nah, saya kira ini saya katakan tadi Pak Purbaya ini sedang melakukan satu manuver koboi politik ya dengan janji yang terlalu berani. Tetapi kita lihat ya apakah dengan fondasi yang seperti ini Pak Purbaya bisa melahirkan satu terobosan yang sifatnya adalah out of the box begitu, Philips. Ya. Baik Bang Ahmad, kalau memang Bang Ahmad bisa bilang ini adalah target yang sangat berani ataupun ini bisa dibilang target yang sangat wow begitu ya. Apakah memang kebijakan publik yang diterapkan oleh Pak Purbaya ini kemudian tidak bisa memenuhi target 6% di tahun depan? Ya, sebenarnya saya ingin mengatakan tidak bisa memenuhi ya, tetapi upaya untuk mencapai itu harus kerja ekstra. Yang pertama kalau kita lihat daya beli masyarakat kita. Tadi dikatakan 60% katanya growth kita berasal dari permintaan domestik. Oke, kalau 90% itu kan angka yang sangat besar ya. Saya kira kalau level konsumsi kita hanya sebetulnya 59%, tetapi mungkin ditambah dengan kinerja BUMN, kinerja swasta nasional mungkin 90% angkanya Pak Purbaya. Tapi saya ingin mengatakan daya beli publik kita sedang tertekan. Ya, inflasi yang meskipun katanya relatif rendah, tetapi rendah itu menurut persepsi masyarakat kelas tinggi. Kalau kita lihat masyarakat kelas bawah yang mayoritas ini Philips, coba kita jalan-jalan ke pasar, mereka mengeluhkan harga telur yang naik, harga bumbu yang naik, dan saya kira ini kita harus address di level menengah ke bawah karena kenaikan pendapatan mereka tidak setinggi dengan kenaikan pendapatan masyarakat bawah, masyarakat tinggi, masyarakat atas. Itulah kenapa kemudian daya beli kita tuh tergerus. Bahkan kelas menengah kita, Philips, ini menurut data dari BPS juga turun. Ya, sejumlah 10 juta orang kelas menengahnya ini. Sementara yang kelas menengah rentan miskin makin besar lagi. Saya kira ini menambah beban kalau mau memicu pertumbuhan domestik. Saya kira kita harus memperbaiki dulu daya beli masyarakat dengan cara menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan ingat, menyiapkan lapangan pekerjaan ini sulit sekali untuk dikejar dalam 1 tahun. Kalau Anda ingin menciptakan lapangan pekerjaan, ada butuh investornya dulu yang datang, investornya butuh bangun pabriknya dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira ini satu kerja yang panjang. Saya ingin mengatakan begini, Philips. Memang target yang besar, ya 6% ini, ya ini satu hal yang baik. Ya, Pak Purbaya sedang melakukan yang disebut dengan ambisi yang sehat, yang transparan. Jadi dia mengatakan 6% atau saya dipecat. Itu akan memicu satu kinerja yang baik. Tetapi saya ingin sampaikan, kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita hanya mengejar targetnya, wah kalau nggak tercapai 6%, saya akan dipecat. Sehingga dia akan mencari jalan-jalan pintas, jalan-jalan jangka pendek. Jalan-jalan jangka pendek untuk menggrowth, untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dan jalan-jalan jangka pendek ini akan mengorbankan kualitas belanja dari APBN kita. Kemudian juga akan mengorbankan generasi mendatang kalau seandainya pertumbuhan ini ditopang oleh hutang. Nah, saya kira ini kita harus hati-hati dan ya semua orang sebetulnya ingin ya, Philip, saya dan termasuk Anda saya kira ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena dengan ekonomi yang tinggi artinya uang di kantong kita jauh lebih tebal, Philip. Tapi kalau itu mengorbankan ya kualitas belanja yang serampangan, ya bantuan sosial yang diberikan berlebihan tanpa melihat apakah bantuan sosial ini digunakan untuk judi online atau hal yang produktif, kita nggak mengevaluasi itu, hanya sekedar menggelontorkan saja misalkan, atau kita membiayai banyak program tapi dari utang yang ditambah ditumpuk-tumpuk terus, ini akan mengorbankan generasi mendatang. Saya kira kita harus tetap berhati-hati dan ambisi ini harus kita capai dengan cara-cara yang baik tentunya. Baik Mas Ahmad, nanti kita akan tanyakan ke Mas Luki. Kalau kata Mas Ahmad memang ini target yang baik, tapi sepertinya terlalu tinggi dan kurang realistis gitu. Ini terlalu berani. Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI bersama Asosiasi Pedagang Thrifting melakukan rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Para pedagang baju thrifting meminta bisnisnya dilegalkan dan bersedia membayar pajak. Wakil Ketua BAM DPR Adiana Bitipulu menyebut pihaknya tidak setuju thrifting membunuh UMKM. Politisi PD Perjuangan menilai justru impor tekstil ilegal Tiongkok yang menjadi ancaman utama UMKM. Hingga tadi Pak Her bilang sepertinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Karena dari data yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600 itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal, yang kalau kita konversi dengan ton itu sekitar 784.000 ton. Selain itu, para pedagang mengaku selama ini membayar ratusan miliar rupiah setiap bulannya untuk biaya masuk thrifting kepada oknum atau secara ilegal. Jika tidak bisa dilegalkan, mereka meminta ada pemberlakuan larangan terbatas atau memungkinkan diberikan kuota impor, namun dibatasi. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Mas Luki. Mas Luki, kalau kita lihat paket tadi juga ini soal kebijakan thrifting ya. Mungkin salah satu strategi yang ingin dilakukan Pak Purbaya untuk meningkatkan permintaan domestik dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi itu salah satunya gebrakannya melarang thrifting. Apakah itu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi? Kalau kita lihat dalam skala ya itu memiliki pengaruh, tetapi apakah itu dampaknya major, besar, ataukah minor? Nah itu dampaknya minor, tapi memang itu harus dikendalikan karena kan proses penanganan ilegal itu satu itu. Jadi bukan itu tidak berdampak, tapi itu berdampak. Kenapa minor? Kalau kita mau kemas itu dalam kacamata besar pertumbuhan ekonomi. Nah karena banyak sekali kontribusi yang kita perlu sisir satu persatu, apa saja penyumbang atau kontributor pertumbuhan ekonomi. Nah itu salah satunya. Nah itu penanganan yang memang mau tidak mau harus dilakukan. Kan going concern-nya adalah ilegal, bukan thriftingnya. Nah going concern-nya itu. Jadi itu harus dipisahkan dulu. Tidak going concern terhadap persoalan bisnisnya, tapi going concern terhadap bagaimana penanganan barang ilegal. Nah, hanya itu. Kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian kita sedikit membagi kebijakan yang telah diterapkan oleh Pak Purbaya, artinya kan kebijakan thrifting, kemudian juga penggelontoran dana himbara. Dan kemudian juga ada beberapa bea cukai dan pajak yang kemudian tengah disisir oleh Pak Purbaya. Nah, kalau kita klasifikasikan itu masuknya di mana aja biasanya? Satu-satu ya, berarti saya mau bahas mengenai persoalan bea cukai dulu. Ya, berarti masuk ke pajak. Nah, sekarang kontribusi pajak terhadap kualitas APBN itu hampir sekitar 68% hingga 70%. Major berarti. Artinya itu major. Nah, artinya itu juga tentu menjadi konsentrasi utama. Nah, kalau bicara persoalan cukai, kemudian perpajakan. Nah, jadi itulah gambarannya. Kemudian yang kedua mengenai himbara. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu menurut saya positif. Apa indikator positifnya? Terbukti bahwa November saat ini itu kalau kita lihat salah satu indikasi yaitu DPK, dana pihak ketiga yang ditaruh di bank. Jadi mereka para nasabah ini menempatkan dananya, maka mereka berstatus dana pihak ketiga itu mengalami pertumbuhan. Nah, apa indikator pertumbuhannya kalau kita lihat karena mayoritas penggelontoran dana 200 triliun itu difungsikan untuk menggeliatkan kembali ekonomi, berarti DPK korporasi. Berapakah pertumbuhan DPK korporasi? Jawabannya 15% per November ini. Berarti apa? Ada pertumbuhan. Nah, selain kontribusi DPK individu. Tapi apakah itu bisa dipastikan bahwa 200T tadi disalurkan ke sektor-sektor produktif? Kalau kita lihat, pertama ada dua persoalan. Nah, persoalan yang pertama itu carry over sektor yang sebelumnya, ya, yang juga pada waktu itu produktif, tapi ya kesandung lah masalah COVID. Padahal itu produktif.
Kemudian yang kedua ada sektor masa yang akan datang, seperti yang sudah mengalami kebaruan di 5 tahun setelah COVID, which is itu hari ini ya. Artinya apa? Dampaknya kalau kita lihat itu memiliki impact atau satu kondisi yang benar-benar mampu mendorong ya. Terbukti apa? Banyaknya restrukturisasi yang terjadi. Jadi mereka dari restructuring, apabila mereka perusahaannya itu menarik, itu didorong dan diberikan stimulus, dan itu terbukti ya. Walaupun sebelum kebijakan yang terjadi melalui POJK pada waktu itu dengan relaksasi. Baik Bang Luki, sebelum saya ke Bang Ahmad begitu ya Bang Luki, mungkin sedikit saja. Setuju nggak kalau misalnya kemudian kebijakan ini yang menanggung Pak Purbaya sendiri, Menteri Keuangan? Kalau saya ini kebijakan harus dikelola secara sama-sama ya. Kolektif. Ya. Secara kolektif. Kenapa? Karena komponennya ada Menko. Ya. Berarti apa? Harus manageable untuk berbagai macam formasi. Kedua, nanti kalau kita ingin melihat persoalan energi, karena salah satu kontributor APBN itu adalah energi, migas. Berarti apa? Harus ada menteri yang memang benar-benar memahami arah capaian 6%, bahkan sampai 8%. Kemudian kementerian-kementerian lainnya yang saya kira itu harus holistik, dan inilah kenapa angka 6% itu harus dicetuskan, karena ini adalah pandangan dan strategi untuk harmonisasi menurut saya. Tanggung jawab kolektif. Gimana Mas Ahmad, dari tadi sudah senyum-senyum. Apakah setuju kalau Pak Purbaya sendiri yang menanggung beban ini? Terlalu berat ya, Pak Purbaya seorang satu menteri baru ya harus berhadapan dengan satu kerja besar gitu ya. Ini nggak bisa, dan tadi disebutkan misalkan kalau kita ingin melihat ya apa sih ukuran yang membuat kita optimis dari yang sudah dikerjakan Pak Purbaya, katakanlah yang digelontorkan ya 200 triliun itu ke Bank Himbara. Pertanyaannya adalah apakah itu menciptakan demand dari kredit? Saya kira data menunjukkan sebaliknya ya. Angka kredit kita masih tetap stagnan. Yang kedua, siapa yang paling manfaat dari pemberian uang negara itu? Ya jelas Himbara. Dan Himbara bisa jadi juga menyalurkannya bukan ke ekonomi real, tetapi mungkin ya apa yang disebut sama Pak Luki tadi, IHSG kita sempat membaik. Ini terjadi menarik ya untuk IHSG, terjadi divergensi yang belum pernah ada sebelumnya dengan nilai tukar. Biasanya kalau nilai tukar kita menaik, IHSG naik. Ini kita berhadapan dengan IHSG yang naik, tapi nilai tukarnya malah turun. Nah, mengalami divergensi yang kemudian ini apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya jangan-jangan 200 triliun itu digunakan di lapangan pasar modal yang tidak menyentuh sektor real. Nah, saya kira kita mungkin sebagai sama-sama ekonom ya kita bisa berdebat data dari ini, tapi saya ingin menyampaikan begini. Kalau kita ingin membangun optimisme, mari kita lihat langkah-langkah konkret yang terukurnya untuk membangun optimisme. Pertama, tadi saya katakan ketidakpastian itu tinggi loh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ketidakpastian kita turunkan? Nah, Pak Purbaya ini harus melakukan komunikasi yang bukan sekedar gimmick dan koboi nih, Mas Philip ya. Tapi komunikasi yang sifatnya adalah konsisten. Nah, ini kalau lihat dari perjalanan konsistensinya Pak Purbaya, kemarin bilang, WUS tidak akan didanai oleh APBN. Tapi sekarang bilang, saya ikut Pak Presiden aja. Ini satu komunikasi yang sebetulnya tidak konsisten. Dan ketidakkonsistenan ini nanti akan menambah ketidakpastian. Jadi kita harus perbaiki konsistensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas belanja. Kita sudah dapat laporan nih dari berbagai Pemda. Pemda DKI mengatakan hampir 30% dana bantuan sosial itu digunakan oleh penerimaan manfaat untuk judi online. Bisa nggak kita desainnya perbaiki? Supaya apa? Yang udah kita salurkan buat bantuan sosial ini digunakan untuk hal yang produktif. Jadi produktivitas ini kata kuncinya. Produktivitas inilah yang kemudian harus digenjot oleh Pak Purbaya, dan saya kira tadi lagi-lagi malah mengatakan ini bukan pekerjaan sendirian seorang menteri. Kita butuh produktivitas itu butuh kinerja birokrasi yang sehat. Birokrasi ini apa? Menteri PAN, Menteri Peraturan Negara. Kita membutuhkan perdagangan yang adil. Ya ini butuh Menteri Perdagangan dan butuh orkestrasi dari BI dan OJK. Bagaimana mau orkestrasi kalau kemudian para menteri juga ditakut-takuti, Anda kalau tidak menyerap saya cabut ya anggarannya. Yang ada bukan orkestrasi, karena orkestrasi itu kan setara.
yang ada adalah ketakutan. Nah, saya kira ini yang harus diperbaiki oleh Pak Purbaya dalam hal gaya komunikasi dan juga dalam hal menyampaikan sesuatu ke publik yang sifatnya adalah bukan sekedar kualitatif. Nanti saya kalau gelunturkan uang ke bank-bank, nanti bank-bank ini akan banyak kreditnya dan suku bunga akan turun. Ini kan hal-hal yang kualitatif yang dalam ekonomi nggak bisa. Kita harus mengkuantifikasikan. Dan saya kira kalau mengkuantifikasikan balik lagi kepada uang perbankan tadi, kenapa nggak Pak Purbaya ubah dari yang tadinya memberikan ke Himbara, dipindahkan ke BPD misalkan. Bank DKI itu banyak sekali memberikan kredit kepada UMKM. Ketika mereka dapatkan gelontoran misalkan, atau bank BPD yang lain, itu akan menambah kinerja mereka untuk memperbaiki sektor real. Saya kira itu, ini saatnya untuk membuat satu target yang lebih terukur daripada bombastis janji begitu. Baik. Oke, baik. Optimisme dan juga ternyata harus ada harmonisme di situ. Iya, harus ada tanggung jawab kolektif. Ya. Jangan ditanggung sendiri, Pak Jangan Purbaya, tanggung beban sendiri. ekonomi negara. Udah Kalau- jadi koboi, masa mau jadi Superman juga? Jangan dong. Tapi semuanya. saya setuju kalau Pak Purbaya mau menanggung beban ekonomi saya. Kalau itu kayaknya bank-bank juga sulit kayaknya untuk menanggung ekonomi. Tapi tadi Sedikit menarik, saja, pendek tapi saja, tadi Bang Luki. menarik. Pendek saja, Ada Bang. orkestrasi, ada harmonisasi. Jadi cocok sebenarnya. Oke. Iya, cocok. Karena ada orkestrasi yang Ya. dipandu, saya kasih harmonisasi. Oke, Itu Oke. cocok sebenarnya. Baik, Terima kasih Mas Bang Luki. Luki dan juga Bang Ahmad yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tentunya juga, wah, kita kalau berbicara ekonomi nih, Andi Kumala, kita rasanya juga udah mau tanggal-tanggal tua nih. Oh iya, Cocok, benar. cakep, ya kan? Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi terupdate, di mana juga setelah longsor ya yang terjadi di Banjarnegara. wilayah Jawa Tengah. Ini adalah 7 hari pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah. 16 korban ini masih dinyatakan hilang, belum ditemukan. Sesaat lagi informasinya.